Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda baridah. Wa yawma tusayyarul jibalu wa taral arda baridah. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffa. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa yawma nusayyirul jibala wa yawma tusayyarul jibalu. Wa qur'an ilina sira Muhammad. Yawma tusayyaru ing dalem dinane den lumakokno pal jibalu pira-pira gunung. Nah kira kita kira Asim yawma nusayyiru ing dalem dinane nglakokno kita al jibala ing pira-pira gunung. Manane yuzabu tegese den ilang napa biha jibal an wajil ardi saking muka bumi. Patasiru mongko dadi apa jibal dadi iku gaba aniku fatamurgana iku debu mumbatan kang berserakan. Wa fi qira'atin sisi qira'at binuni lan nun wakas srilya ilan kasriya kados qira'at Yasin qira'at kita wa yauma nusayyiru jibala. Wa nasbil jibala lan nasofe lafat al jibala. Nah kira ayliane gini wae maksud teng harokat wayu maksud saya jibalu. Wa tara lan ningali sira al ardo ing bumi, mbok tingali barizatan ingkang transparan, ingkang terbuka. Zahirotan tegese ingkang jelas. Terbuka rata le ora ana iku alih ing atase arat apa sing ana apa perkara wae, min jabalen saking gunung walau iri lan ora liyane jabal. Pun bumi nerak. Wa hasyarna lan direk ingsun gumeng wong akeh mukminin tegese pira-pira mukmin wal kafirin pira-pira wong kafir. Kabeh tak jiring falam nuhotir mongko ora ninggal ing sunat terus tegese ora ninggal ing sunat minggu saking wong akeh ahadan ing suci. Kabeh kena. Wa uridu lan padha den sewakno sapa wong akeh ala rabbika ing atase pangeran sira Muhammad. Oleh den sewakno sofan hale baris-baris, hale berbaris, halun. Mustafina tegese hale baris kabeh, mustafina tegese hale baris kabeh. Kulo umaten di saben-saben sak umat iku sofun iku sak baris-baris. Wa yuqalu lan den ucapno lagu marang wong akeh apa ngene laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Laqad ji'tumu teman-teman sowan sira kabeh na ingsun Allah kama khalaqna kaya oleh gawe ingsun kumeng sira kabeh kita gawe awwala marratin ing kawitane kejadian. Kowe saiki sowan aku sama seperti pas kowe lahir, pas kowe awal kejadian. Manane furoda kale dhewean kabeh. Kufatan tur kale ora tandalan kabeh. Kufatan turkhale ora tandalan kabeh, auratan turkhale udo kabeh, terlanjang bulat kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh. Dereng khitanan kabeh. Hurlan tur urung sunat kabeh, urung khitanan kabeh. Iku lan den ucapno limung kiril badi kedhi wong sing ngingkari ba'at. Bal zamtum apa dawuh bal zamtum. Bal zamtum balik nyakini sira kabeh, tonya kok sira kabeh anu dene kelakuan. Utean mukhafafatun bin takfif minasaqilati sangean sing tasdid anau tegese sak temene kelakuan ngene lan nas ala ora bakal gawe sapa ingsun laku maring sira kabeh mau idan ing panggonan utawa mau idan ing janji anane baat ing keputusan anane baat elil basi tegese maring tangi sangka kubur wa udi alan den saleno kitab tulisan kitab buku limriin tegese kitabe saben-saben awa-awaan via minihi ing dalam tangan tengene minal mukminina sing boro-boro mukmin. Wa fi shimalihi lan ing dalem tangan kiwane wong minal kafirin sing boro-boro wong kafir. Kitab iku diserahno ning saben-saben wong. Nek wong mukmin ditebir nampa nganggo tangan tengen, nek wong kafir ditebir nampa nganggo tangan kiwa. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina. Fatara mongko ningali sira Muhammad al-mujrimina ing boro-boro wong sing dosa. Ail kafirina tegese pira-pira wong kafir, mbok tingali mustikina kale wong sing kuwatir kabeh, pucet kabeh. Oh itina tegese kuwatir kabeh mimma sanging apa wae, utawa mimma sanging isi kang ing dalam kitab. Wa yaqulunan padha ngucap sapa kufar indamu ayanatihim nalikane oleh nyatakno kufar utawa nyeksenine kufar. Ma ing perkara iki kang ing dalam kitab minas sayyati sing pira-pira barang elek. Ya le kana duh cilaka kita. Utaya iku litambihi krana tambe hal kata naduh perusahaan kita. Wa wa tidawa ya wale tanah iku masdarun iku masdar lapila kang ora ono ilmu mujud naruti masdar min nabi sang lapati masdar. Mali hadal kitab mal teopon di hadal kitab iki kedue ikhlas kitab. Layu hadiru ora
ninggalno apa ikilah kitab. Kitab ini sangat komplit, tidak meninggalkan apapun sohirotan ing dosa cilik, wala kadiro tanan ora ing dosa gede. Ning duru bina ing pro dosa kita, ila akhirat kecuali ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ada tegese ngitung apa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Wa asbataha lan netep napa kitab, ha ing sohiroh lan kabiro. Ta'ajjabu minhu. Padha gawok sapa ngakeh minggu saking kitab tidzalika ing dalem mengkono-mengkono adamil ghadar li sawira wala kadira. Tidzalika ing dalem ora ninggal barang cilik lan ora barang gedhe. Wa wajadu lan padha metuki sapa ngakeh mak ing apa wae amil kang padha nglakoni sapa ngakeh dipetuki hadiron ingkang muncul, ingkang hadir. Musbatan tegese ingkang tetep di kitab ing dalam kitab wong akeh. Wala limunan ora dolimi sapa buka pengiran sira. Apa ora dolimi ahadan ing wong siji blas. Manen layu akibu tegese ora nyiksa sapa apa ing ahad. Ora nyiksa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Ya nak jurmen niku jisim fisik, nak jurmen dosa biwairi jurmen lan tanpa dosa. Wala ing kotulan ora den kurangi sapa wong minta bin. Wala ing kotulan ora den kurangi apa min sawab mukmin saking ganjarane wong mukmin. Min sawab mukmin saking ganjarane wong mukmin. Bon terang lagi masalah orang-orang masyar. Terus kalau ini ngaji biasa nih. Terus kalau saat ini ngaji nginjang gembul ngaji malik normal. Terus gak bodoh. Terus mau pulau matur nuwun jenengan bodoh rasuan pulau kotor pulau. Susah rasuan pulau ini. Soalnya serasa soal-soal ini. Dari namanya ngaji nih, kelas ketemu nih suara apa. Sama-sama beliin rokok pulau ora ketemu. Terus nyata kalau terang nih. Kalau ini alhamdulillah akhir-akhir ini mulai rian sering sinau hadis. Cuma akhir-akhir ini sinau pulau langkung kata di langkung paham. Jadi langkung kata itu artinya gak ada sanad kata. Terus nyata kalau cerita lagi masalah orang-orang master ini penting sekali. Kalau ayat ini menerangkan bahwa ketika orang-orang master niku tiang mukmin niku ditakdir nampa kitab saking sisi nopo kanan. Nak tiang kafir saking kiri lan saking waro al-bahri. Terus sebagian ayat niku kiri iku tangan kiwa, nggih. Terus waro al-bahri niku gurine geger. Jadi wa amma man udia kita bahu waro anapa bahri paso fayatu tubura wa yasla napa saya. Terus gambarane pangeran pas nyeluk niku nampane ini mungkur. Nggih kados gambaran kula. Dadi wis ditampa tangan kiwa, nampane kalian napa mungkur. Lagi desain mungkur itu karena zaman tendunya niku mungkur atau menghindar saking kalam Allah. Jadi disebut waman a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati napa a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu napa basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma napa sunna. Terus ngeten. Orang kafir itu kenapa ditakdir nampa kitab sangka tangan kiwa? Tangan kiwa cek mungkuri pangeran. Ini tangane teng mburi geger. Karena wong sing ngingkari Quran niku ditakdir segalanya sulit. Jadi wong ape nampa kitab wae kok ndagak kok tangan kiwa ijek mungkuri napa? Pangeran. Iku dadi ditakdir semuanya serba napa? Sulit. Ane iki rumah soal sampai namun riwayat. Kalau ini namun cerita riwayat mau soal kesimpulan terserah hidayat jenengan masing-masing. Terus akhir-akhir ini kalau ini foto niku ya biasa kasus foto ini yang Indonesia. Jadi rapi selik sama likur kalau ini masuk. Jadi orang yang foto 30 itu tetap dia bener orang 30 sing sama likur dia bener orang kalau TikTok. Ini nak sing pasane awal kan 30 yang pasane negara. Kalau tak boleh pulau, orang tahu foto sawal, tapi ini terpaksa kalau foto sawal 6 dino. Gara-gara barang tanggal 7 pulau foto 6 dino. Pulau ada foto berbujuk pulau. Dia udah ada pun foto hitung dino, tapi tak kanjeng Nabi. Tapi yang dari kanjeng Nabi kan nak foto Ramadan. Terus ditambahin 6 dino, foto setahun. Kalau hitungnya kanjeng Nabi itu al-hasanah itu diakhiri apa? Di telung pulau, menjadi telung atus dino, dengan dino menjadi tidak dino. Berarti pas telung atus
Ya, tapi urusannya pas aku sama likur, tetap 6 itu ya. Tapi nak aku foto itu, tawangannya hadis citan itu jadi bener no. Kadang ya tak anak katanya sama likur. Kok malah tidak, jadi tak foto temen-temen, semari malah tentang dari nabi citan ya citan. Padahal kalau logika kita jalan kan, kalau 30 kan 300, berarti nambahin 6 pas 300 bisa. Lah sama likur, apa mafhum hitung bino. Sajane cara akal yang ngono tapi nambahin itu ya keberatan waduh dadi wis 6 ae, pikir nopo. Terus agama niku kadang kena dinalar kadang itu. Tapi nek wong sing kurtingan dipilih ora usah dinalar. Milan 6 awon, milan apa? Milan. Dia nanti, saya tahu tak lakoni bisa-bisa, ayo rata balik ini. Sini kalau terang, masalah orang-orang masalah kalau terang. Kalau cerita riwayat ini. Sayyidah Aisyah itu pernah debat sama Rasulullah, pernah enggak? Nanti kan Nabi, manaku tiba, uang kok nganti di kitab pengeran, mesti disiksa. Jadi kalau sampean kok diintimidasi malaikat, diaudit, itu mesti bakal apa? Kata Sayyidah Aisyah, alaika qala wa ta'ala faso fayuhasabu hisaban. Tapi kata Tuhan itu kan kadang orang itu hanya dihisab sebentar saja. Jauh dengan Nabi, zaka al-irdu atau al-ardu. Oh, nah itu mau formalitas ya. Tapi walakin manu kisal hisab kutiba. Itu apa artinya? Orang kok sampai di audit pengiran tenanan, itu berarti mesti bakal apa? Disiksa. Kutiba mesti bakal. Dan ini rumah tenang. Terus lalu kekuatan iman itu di mana? Ini pertanyaannya para sahabat. Dan ini muka-muka hadis ini tenanan. Hadis ini sudah saya cek ada di Musnad Ahmad. Termasuk ada di beberapa kitab orang sekarang ada saya Muhammad dan Abdul Malik juga. Saya cek lagi ada juga di kitab-kitab Sunan, kitab-kitab. Jadi begini, kita sampai ngerti Kharis Manila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi suatu saat ini cerita Rasulullah. Ada orang itu tidak meninggalkan kebaikan apapun. Jadi rata melakukan apa berat. Nah, dia mau modal itu iman, tahu melakukan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur. Tapi rada dan nakal kalam diri. Setelah dia ditanya sama Tuhan, apa pernah kamu berbuat baik? Tidak ya Allah. Coba ingat-ingat. Dia jadi rata, enggak pernah. Apa nama malaikat yang tukang nulis? Apa orang ini pernah berbuat? Enggak. Wabah mau dinapa? Kata Tuhan ini riwayat hadis, ora usah buat tafsir yang hadis. Nafsir malah di. Ya ora usah simpulno, ora usah napa. Terus kata Tuhan, iya. Kamu punya amal baik yang saya simpan di brankas, di toko napa? Brankas, kotak box nih. Disimpan di gone box, tersegel. Ya kamu punya amal baik, saya simpan di kotak di box, tersegel kata Tuhan. Laptop itu dibuka, ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus di kafatul mizan. Jadi ada nopo, kafatul mizan nopo. Jadi timbangan mesti kalih. Nopo jadi pusing itu kalih. Bantu guys, soalnya kalau ada amor gampang, soalnya kafatul mizan itu kalih. Sing sitok segala keburukannya ditimbang atau brek entek. Karena yang bagian kanan ini tidak ada amalnya nopo sama. Tapi ketika la ilaha illallah itu diletakkan di sini langsung jumpa. Segala kesalahannya itu kalah, masih berat. La ilaha illallah. Yaitu kata Rasulullah menirukan wahyu dari Tuhan. Itlayat kulu ma'awah se'un. Karena tidak mungkin iman sama Allah itu akan dibandingkan dengan sesuatu apapun. Jadi artinya kesalahan apapun dibanding kalimat tauhid pasti menang kalimat apa? Tauhid. Nah di sini ini kemudian ahli sunnah berpendapat orang mukmin yang dosa apapun tidak menjadi kafir. Pokoknya mangkola la itu tetap dapat. Cuma masalah ini nerakane pirang miliar tahun kan ngoten mawon niku tapi tetap nopo ahli. Lah akhir-akhir ini kalau ini foto niku niki kalau cerita nikmat ya boten niat sombong. Kalau ini foto niku macam tirakat. Terus saya itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 karena saya kebetulan ikut foto yang 29. Mergo melok sing gampang niku sing sama. Wah, bersama dikon kalau kula apa mesti melok sama dikon. Saya sama likur, mbak walu likur, gak milih sama likur. Kalau walu likur itu saraf, kenapa? Karena gak mungkin tanggal kok ini.
Dados ngeten iki. Tenggene hadis Bukhari niki di ilmu mawon iki sampean ora kalebono ati. Akan keluar dari neraka orang yang di hatinya ada miskol habbati khordalin min imanin. Tak titik wiji sawillah, mbok ning neraka atusan tahun lah, tetap sampean keluar dari apa? Nah. Terus bahkan Nabi ngendikan nisfu wajni miskoli darote, bahkan separuhnya, bahkan apa? Aku lalu bingung tenan. Seenake maksudnya masih penen neraka puluhan tahun seenake sing mlebu napa? Aku lalu sholat. Maksudnya pengiran dikit. Nah, kebetulan saya itu teringat ayat anzala minas sama imaan fasalat audiatum debodaria fakta malas saya juga benar. Jadi tauhid itu kayak air. Ini. Tauhid itu kayak apa? Air itu satu benda yang sifatnya nggak pernah berubah, juga nggak pernah hilang. Itu air. Jadi kalau bani mutlak yang jenengan kena wudhu itu jenis bani mutlak. Kelihatannya ya bersih, maka sah dipakai wudhu. Tapi air yang di Comberan, yang di Thailand, yang di pokoknya di Comberan, di Thailand, di Selokan, yang campur ayam, nopo uyok, campur taek, campur batang adu, batang kambing, macam-macam. Itu sifat air itu tidak bisa rubah. Makanya ketika terserap oleh bumi, entah sekian puluh tahun, entah apa, tetap dia akan tetap sebagai nopo dan tetap mensucikan, setelah diserap bumi. Saya bayangkan, tauhid itu kayak air itu. Memang kalau air kotor nggak bisa dipakai wudhu. Tapi sifat air yang mensucikan itu udah hilang. Sehingga kapan-kapan kalau diserap bumi, disterilkan, ya jadi air. Niki kalau cerita-cerita ilham. Badan niku kalau delok teng lemari kula. Lemari kula niku isine kitab, tapi sing berat delok boten kitab. Kula gak ada lemari saking kayu jati. Terus kula delok. Saat itu kula paham. Ya Allah, air itu tidak bisa hilang. Jadi orang fisika, siapapun sepakat bahwa setiap kayu itu ada yang mengandung air. Pasti mengandung air. Bahkan kalau orang-orang turis itu kalau beli kayu, kuno atau ora kuno, didelok tingkat kadar apa? Saya bayangkan hadis yang saya baca tadi itu kayak air yang sudah di kayu jati. Mbok cara kasat mata itu sudah ada air, tapi orang fisika siapapun tahu bahwa di kayu jati sudah terpotong, sudah puluhan tahun jadi kursi itu masih ngandung nopo. Sehingga ketika malaikat menyatakan ini tidak ada baiknya, tapi cara Allah ada baiknya. Gini pun nopo iman. Maka tauhid itu mirip air, sifatnya nggak pernah berubah dan nggak pernah bahkan pakar-pakar itu sepakat kayu itu bisa dibakar karena mengandung air. Paham ya? Jadi sama rasa khawatir, goblok-goblok sampean, itu cek nopo iman. Tipe mawon ada orang-orang, mau tenang mawon. Kalau dibuat nerokok, tenang yang rokok. Saya ini tidak harus Anda. Suatu saat saya tetap keluar. Tenang mawon. Nanti sampean datang, mentang-mentang mesti nopo keluar. Tapi malaikat bagian adab dia tenang, tetap untuk jatah minimal 1 tahun. Jadi sama untungnya, jadi malaikat yang tugas adab ya dapat pekerjaan. Gini minta 100 tahun. Malaikat rahmat dia tenang mawon karena itu tadi sifat air itu tidak bisa nopo hilang. Bahkan ketika kayu itu bisa terbakar, itu karena ada apa? Air, ada unsur apa? Terus pulang sekarang tambah yakin bahwa istilah-istilah Rasulullah itu mirip istilah Quran. Indikasi Nabi, saya ini diutus sama kalian, sama dengan air. Ternyata Allah mentamsilkan, mencontohkan agama ini juga kayak apa? Air. Lane bini wow. Sak wiji sawi atau separuh wiji sawi itu namanya iman tetap ada gunanya. Bahkan kayu jati yang sudah berpuluh-puluh tahun jadi lemari, itu bisa dibakar atau apa, karena mengandung unsur apa. Nah kira-kira iman yang malaikat sudah tidak tahu, itu mirip iman, mirip nopo kadar air yang ada di kayu nopo. Itu malaikat itu apa? Tapi Allah besok. Makanya Allah menunjukkan. Ini loh kau jadi dua, rupanya gimana? Ternyata iman ini yang dinilai Tuhan, makanya dia tetap berhak masuk apa? Tuhan. Ini. Mau pengiran di gengsinan, tenang mawon. Di bulan itu, kadang mau kasih safari dulu. Nanti pulau syukur di pengiran gengsinan. Pengiran itu isinan. Jadi pengiran saya ini malu. Jadi gara-gara dengan singkat itu ini kan hadis itu kayak Bukhari Muslim. Setelah Rasulullah membuat syafaat, memberi syafaat, jadi mungkin betul-betul sampai-sampai itu minta syafaat di Nabi, bahwa salah ini biswasku. Sing raine salah elek biasanya musuh-musuh di syafaat biswasku. Secara puluhan tahun yang merokok ratusan.
Terus kata malaikat, kata Tuhan ini, Muhammad, wes entek datang. Mun Gusti tak delok mun boten enten. Malaikat sing menyafaati goleki. Digoleki sing cek rupa manusa. Walhasil entek. Terus kata Tuhan, saya itu hafal hadisnya. Syafa'atin nabiyyun wa syafa'atil malaika walam yabqa ila rabbil alamin. Malaikat terus nyafaati nabi sampai mas kali aku durung. Itu bener pengiran kare aku durung. Wa ana arhamur rahimin. Nah nabi manusa iso nyafaati malaikat apa meneh aku arhamur rahimin. Pak aku dak qabdotan minarin terus Allah ngambil satu qabdo, satu genggaman rokok. Sing malaikat nek nabi wis ora roh tangen parahe wis dadi geni. Wis nganti ngono dadi ku. Dadi malaikat kon nyafaati wis ora roh, mergo dadi napa? Ini cuma pengiran izin gara-gara nabi wis nyafaati malaikat. Akhirnya terus pengiran Pak aku dak qabdotan minarin terus dibuat teng nahrul hayat, jile maul hayat, terus dibuang. Dari malaikat, wah nak niku ya tidak tahu gitu. Padahal terus gara-gara iman, tepatnya itu dulu. Wah, itu tadi saya cerita. Bahkan kayu jati pun bisa dibakar itu bersyarat harus masih ada kadar. Lah kalau iman itu kayak air, berarti kamu dibakar di neraka pun iman kamu tidak komut. Nah, sama kudu bangga, iman bangga, karena gue tahu nak neng neraka, paham ya? Karena jadi ojo keliru. Iman gue tanggung di swarga ora iso, iman gue tanggung teng neraka. Mergo gara-gara gue iman ane neraka iso mlebu. Jadi iman gue tanggung nang ndi? Neraka. Mergo gue alatan sok ben gue berak di swarga iku nak iman. Terus cerita kedua ini yang ada di Anatul Talibin bahwa Tuhan itu gengsi. Dan saya mengatakan gini tidak omong kosong. Memang resmi dawuh Nabi la ada ahyaru minallah. Tidak ada zat paling gengsi kayak Tuhan. Jadi udah gini cerita ya Anatul Talibin Sarai Fathul Mu'in yang arang saya Abi Bakar Sata itu beliau punya riwayat wali abdal di dunia itu hanya 7 beberapa. Ada sindarani 40, ini kakean, 46. 40 wali utuh, wali abdal sekitar 6. Nah itu orang yang haji ini kan musim haji itu zaman Nabi Dawud orang haji itu minimal itu 6.000 sampai 600.000. Jadi itu kalau kurang ditambahi malaikat, kata Nabi, kalau kurang ditambahi dong. Terus dari sekian 600.000 itu yang diterima itu 6.000, terus walhasil karek 6. Nah ini mirip serang. Pokoknya sampai 600.000, jadi 3.000 terus karek 6. Karek 600 itu karek nopo. Dapat karek 6 ini yang diterima wali abdal mau mergo sing kajine ikhlas. Ya sampai duit sing halal, semoga sing bener kabeh. Pokoke walhasil bener kabeh. Lah wali abdal kan wali tenan, makanya wali tenan juga egois. Dia mimpi bahwa dari sekian tadi 600.000 yang haji itu yang diterima hanya 6. Nangis ini kan. Barang nangis kalau kanjane, ini piye sing ditampa ngono Pak? Sakit. Ini sholat hajat. Ya Allah, kalau betul yang 6 itu diantaranya saya, haji saya yang engkau terima tak hadiahkan sama semua orang mukmin yang hajinya tidak di. Karena saya ini kasihan, mereka kan sudah banyak, sudah repot kok jadikan apa? Lalu itu jawab pengirannya. Atas khi ala man khalaqa sahiya wa ana asqalasiya. Nanya uang. Kowe kok ape nglomani zat sing gawe lomo. Kowe duwe lomo niku mergo tak gawe. Jadi sedurunge kowe ngibahno hajimu iku wong-wong sing haji kliru-kliru lah iku tak ompo. Jadi ini pengiran aku warai lomo, aku sing gawe napa? Ana zaman haji kliru-kliru iki mantep napa ditompo. Tapi kudu mantep kok aja krana mergo bener, mergo pengiran tak. Kowe nak nampa ditompo krana ngrasa bener sombong. Napa? Jenenge napa? Sombong. Iku ora ditompo tenan. Kok ora ditompo tenan. Jadi ditambah ada itu perkarane awon akal loma-lomane zat sing nopo. Paham itu orang pesan ngeri tapi orang ngeri banget. Biasa mawon. Sebut yaumatarul mujrim. Napa yaumatarul mukminina mu'minati napa? Yas'aluhum baina aydihim wa bi'ayman. Ini kalau cerita 2 riwayat. Riwayat ketiga ngeten. Biar sampean tahu kalau saya memaknai Quran itu tidak pakai akal, tapi yang saya andalkan untuk riwayat dari Rasulullah. Karena Rasulullah yang paling tahu tentang detail-detail apa aneh. Terus ini yang ketiga, yang mudah sampean lakukan, karena ini tidak mudah.
Rasulullah ditanya sama sahabat, lalu ketika orang jutaan miliaran di orang masak, engkau mengenali umat kamu gimana ya Rasulullah? Jawab Nabi, apa kalian kalau punya unta banyak, di antara unta yang sangat-sangat banyak, apa kamu gak niteni? Kata sahabat, iya, karena di unta saya sudah saya tandai. Yaitu misalnya kepalanya diberi tanda atau masuk untuk Arab murah, kupingnya sudah diguntingi. Mereka nak kumpul untuk liya, ketani apa dititeh? Kata Rasulullah, umatku sebenarnya tak titeni lewat min asari wudu. Inna ummati yus'auna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min asari wudu. Faman istata'a ayuti laburatahu falyaf'al. Jadi umatku sebenarnya itu menuju swarga ning orang-orang masar tak titeni lewat asari wudu, lewat bekas-bekasnya apa? Maka orang yang lebih sempurna wudunya itu akan tambah banyak dinanya. Makanya ulama mengatakan misalnya wudu formalnya kan sampai sikut. Ya. Itu kesunatannya sampai aduk. Dan orang kelip-kelipan berkali malah ya. Wudu yang perdu kan sampai aduk, sampai sini. Tapi kesunatannya sampai sini. Misalnya basuh kepala itu cara Imam Syafi'i, satu rambut pun sah asal tidak keluar dari batas kepala. Jadi butuh mengeten ini nopo. Tapi itu sebenarnya akibatnya kelip-kelip sulit dikenali Nabi, paham? Ya, karena Nabi itu nanti nilai ini min asaril wudu. Bukan itu tenang, bukan kuyon. Makanya Nabi kalau wudu ini saya praktekkan ini dari guru saya sampai Rasulullah. Kalau nekat wudu, aku dulu orang tahu ngelakoni, tapi ini kan ilmu tetap tak kandak no. Kalau nanti ngelakoni pisan pindu, tapi yang jelas gini. Jadi ini apa itu jempol dalam ini. Jempol dapat somate wudunya ini. Terus wa ibamahu ala ibamai. Semayut biru hadada. Gini, seputar lagi. Jadi jempol ketemu jempol di somate wudunya ini. Terus penunjuk ketemu apa? Penunjuk terus gini, dibelakangkan, ilakofahu sampai sitok, terus dikembalikan lagi ke depan. Itu saya dari guru saya sampai Rasulullah itu. Dengan demikian berarti semua kepala nah itu bersinar kan ketorokan, bukan kelip, bukan apa? Kata Nabi, aku sebenarnya nak boleh umatku yang orang-orang masyarakat tak diteni tingkat sinar ning min asaril, hurran mukhajjalina min asaril. Famanis tato hayuti laguro tahu falyafal. Jika orang itu ingin sempurna wudunya maka lakukan karena nanti identifikasinya lebih gampang. Identifikasinya lebih nopo. Lho boten ngoten iki penting sing tak terang. Mergo orang-orang master itu sekitar nanti kula itu orang miliaran mulai Nabi Adam nganti kiamat itu hanya sekitar 3 jam bukan miliaran. Jadi malaikat yo ngawur bareng nganti malaikat ngawur kegarus napa? Lho kula nate tenan, kula nate cek teng hadis, kula nate ngipi barang ini selain teng hadis kula nate ngipi tenan. Dadi ngeten lho modele. Ngomong sing ra ini mesum, sing tukang kafir, tukang maksiat macam-macam. Yuraful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi teng ora masalah sing biasa maksiat otomatis ra ini peteng. Bon, ra ini peteng lagi nyampe kiri. Bon, niku jenenge yuraful mujimu nabi simahum fa yuqadu bin nawati baladan. Jadi nak wis ra ini peteng, awake peteng berarti kafir. Itu sampai pengiran begitu kok, sampai malaikat begitu kok. Suai. Payu kodu binawati ini pun apa? Bon-bonan. Wal akdam gelamaan. Berarti antarane batok kalian sikil juga ada sitok. Makanya cara kiai kuno digeludung nang rokok kok ditepok. Menapa? Ditepok. Itu disebut waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Itu sudah ditekok. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan faya ilal asqan fahum makun. Jadi janggut ditepok terus jengkol ditabrakno gon-gonan. Walhasil ditepok ana wong kono nadarane digelundungno ning neraka mergo bentuke mau tak sebal mau di ampun. Terus orang soleh itu malaikat identifikasinya lewat nur tadi si marum fi wujuhim min atharif sujud. Atau di ayat lain disebutkan yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Wajahnya bersinar. Ini otomatis data yamin terus di kanan. Ini ruang tenang. Terus langsung otomatis di kanan. Setelah kejadian itu, faduri babenahum bisuri lahuba. Terus dikai pintu pembatas. Jadi kalau selain maca Quran dengan guru-guru kula, nggih kula nate nyisi, langsung dikai garis pembatas. Surat pager. Kayak pager pemisah. Karena malaikat hanya punya waktu 3 jam tadi. Barang mau dipager stres, itu otomatis batinuhu fihi rahmah. Orang yang dalam pagar itu mati di surga. Wa zahiruhu min qibalihil azab. Orang yang di luar pagar otomatis
neraka. Lah pager iki sing disebut araf. Batas. Lah sing ngamali pas-pasan kok rugen ning araf wae itu mancang. Sing dilebokno neraka ya ora pantes, engko tau ngaji, paham ya. Dilebokno swarga, kredite ora cukup. Lah iku terus kemantang nang ndi? Tengah. Lha kok iki tenan, dadi gambarannya itu faduri babainahum bisuril bab batinu fi rahmah wa dhahiruhu min kibalihim. Jadi sing njero pager otomatis swarga, sing njogo pager otomatis. Lah terus ngomong sing amale pasokan do temantang ning arah oke, paham ya? Tapas ning arah lu bunga-bunga ngundang kanca-kancane. Lho kok dhisik kancaku ngaji ning dunyo kok ora nyapati aku. Terus ono diskusi. Ono apa? Diskusi. Lah iku orang sing istawat hasanatu wa sayyatu. Orang yang apike mbek eleke iku padha. Niku temantang ngemudi. Temantang ngemudi. Lah ini mun apik. Mun sae lah mun prospek. Mun aku tempat kene. Mun bagus mun lumayan dari Mustafa mun apa? Mun paham itu terus. Mulane nak wudu di disano disempurna. Mulane ulama dawuh niki rumono cara pekeh ini wonten kaidah malayu droku kullu layu droku napa kullu. Kalau tidak bisa semua bukan berarti sama sekali. Sebab itu menurut kita pekeh kalau tangan sampean terputus sampai sini, itu kan berarti mahalul fardhi hilang. Yang wajib dibantu kan sampai sikut. Kalau sikut Anda itu hilang, berarti kewajiban bantu tangan kan hilang. Karena yang wajib hilang. Itu semua ulama bilang. Tetap aduk yang di sini, kesunatan dibahas. Engkau nak hilang kabeh, larang sinari jadi budul-budul lah. Pokoknya orang. Begitu juga orang yang sudah gundul. Misalnya kamu gundul. Bergundul terus haji. Niku wayahe tahallul tani, pokoke wayahe tahallul. Niku tetep disunatno ngliwatno beto ning gundule. Senajan to wis ora orang. Karena agama itu ritual. Ke malaikat nyatete ngene tok. Sing nyukur sirahe sing ngliwatno beto tulis. Jadi malaikat gak mau tahu di ala rambutnya orang pokoknya enggak sing liwatno beto ditulis. Lah nek sing ora ya ora ditulis. Malaikat itu kan seperti tugasnya ngono aja. Pak, saya apa proses? Lah iku kabeh iku gampangane ben duwe sinar. Mergo malaikat teng ora masa panitia kiamat iku, roh iku ukurane sinar, hampir bludhu neraka. Nah, ana kelap-kelip. Lah cuma sing kelap-kelip kan nabi ora kecekel-kecekel golek ini lho kesuwen. Lah iku terus temangtang. Padahal nabi dawuh, aku niteni umatku lewat wajahe mencorong, sirahe mencorong, sikire mencorong min asaril wudu. Karena sering nopo Mulane kula mboten nate wudu sempurna. Kula yen mulai ngaji ngantos sakniki niku jarang kata wudu. Cuma akibatnya elek karena sering wudu kula mboten nate wudu sempurna. Nggih, ngawur-awuran mawon penting salah tenan. Ya rada salah kan. Tapi luwih salah sampean gak ada yang wudu, dadi luwih parah sampean. Bangkune wudu arang-arang gak sempurna. Kami terus masalah orang masalah. Terus tak terus ini wonten ayat ya manas wukul launasim di imam. Ada orang yang dipanggil atas nama kelompok. Lalu sing nyapa jenengan gini. Misalnya ya umat Muhammad berarti ketuanya kan Nabi Muhammad. Siapa? Ini wonten cerita, kalau nanti cerita tengah sini. Bang Khalil Bangkalan terkenal. Jadi orang paling populer di dunia Kiai Khalil Bangkalan. Gurunya Mbah Mas. Setelah itu kalau hasil intinya cerita itu kan karena beliau Kiai besar dan dikatakan keramat. Berono mati konalkin Mbah. Barang sing mati bareng-bareng misalnya ono masalah mati bolak-balik kan misalnya tolong desa satu mati. Misalnya jemben misalnya nak kalau terjadi urip misalnya barukin mati Mustafa mati ya bareng-bareng wis bingung. Ada rumah. Yang kenalkin ngene. Wes yo pokoke angger takoki pangeran muni ngenteni Mbak Khalil. Kenalkin Mustafa ya. Wes Mustafa aku wis angger takoki pangeran muni ngenteni apa? Mbak Khalil. Wae angger takoki. Jadi mergo kesusu ape pindah napa? Tidak nopo, nalkin. Nah, kalau marah buka mana dia kan sudah. Alhasil suatu saat itu dilapori media. Bahlah dengan jabat, di bawah itu aku nak tahu malaikat. Saya tak jawab nanti ketua aku langsung Nabi Muhammad. Dan tidak akan jawab itu. Padahal malaikat ngadepin Nabi Muhammad paling rawan, paling nopo. Orang masyarakat yang bukan seru-seru amat itu. Pulau malam mau tentang hadis kursi. Senang sekali gitu kan.
Ketika tiang-tiang kafir ditanya Tuhan, apa kalau kamu punya harta dunia seisinya kamu buat nebus diri kamu dari neraka? Iya ya Rabbi. Kot arok tu ahwana min dzalik. Sebetulnya untuk masuk surga itu ringan sekali, yaitu Allah itu bisa kan. Kamu tidak melakukan sih, tapi karena kamu melakukan syirik tetap kamu masuk. Jadi sehingga malah Rasulullah di iman jenengan itu. Buat sekarang ada film menghujat Rasulullah kayak apa itu enggak penting. Tetap alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza. Pokoknya iman kamu itu perkuat. Tidak apa-apa orang sesat di sekeliling kamu, asal kamu sudah menguatkan iman. Misalnya gini, ini kalau tak hadis gini mas, saya itu kalau mimpi ketemu orang-orang soleh, itu pasti tahu hadis. Orang pasti riset, masih tahu hadis. Mbak nak tambahan pas apa ya, malah tahu mimpi. Logikanya jelas, saya itu kalau baca hadis, ini rumah tenang. Saya kalau baca hadis, misalnya Nabi itu tahajud sampai sikile itu abot. Nabi itu sholat qobliyah, di sholat qadiyah. Terus Nabi itu ya sholat witir. Kalau enggak ada hujan ya sholat istisqa. Ya pokoknya semuanya serba sholat. Dan sholat itu dimulai Allahu Akbar. Ya sudah. Terus saya mikir, orang mungkin Muhammad juga Nabi juga mungkin. Kegiatan kok sholat itu ibadah. Itu mesti nabawiyah, mesti uluhiyah, mesti ada unsur apa? Kalau beliau seorang pemimpin negara, pasti ngotak-ngatik negara, di mana negara ini kaya raya. Kalau beliau adalah pemimpin yang oportunis, memanfaatkan dirinya sendiri, pasti mengelola negara ini gimana supaya menguntungkan. Ajaran sholat itu ajaran nopo. Itu kan ajaran yang nggak menguntungkan secara dunia. Nggak mungkin. Kalau orang nggak bertransaksi dengan Tuhan, kemudian ajarannya sholat itu nggak mungkin. Pasti orang yang urusannya dengan apa? Makanya saya kalau nafsiri sholat imaduddin, sholat itu tiang agama, itu sholat itu khasnya Nabi. Makanya sekarang yang salah kaprah, ini yang saya ada sependapat. Orang muji itu Nabi, karena ketangkasan memimpin negara. Itu saya ada sependapat. Karena kalau bisa demikian, meskipun ya saya sepakat Nabi itu tangkap juga secara memimpinnya. Kalau sampai muji Nabi karena tangkap memimpin negara, mungkin orang Amerika juga meyakini bahwa presiden-presiden mereka lebih tangkap. Kalau sampai muji Nabi karena pintar mengelola ekonomi, nanti orang-orang yang non-Islam juga lebih yakin bahwa pakar-pakar mereka lebih pintar mengelola ekonomi. Tapi kalau Nabi pintar mengelola sholat dan pintar mensyariatkan sholat, bahkan ajaran hak beliau juga sholat, itu tidak mungkin orang duniawi, dua rumus, dua konsep nomor sholat. Coba untungnya apa dalam sholat secara duniawi? Muji Tuhan, membaca tasbih kepada nomor Tuhan, tawakal sama nomor. Lah yang seperti ini itu disebut dalailun nubuwah. Ya khasnya Nabi ya di sholat itu. Makanya Nabi nak muji sholat, as-sholatu iman. Sholat itu tiang agama. Karena keekatan Nabi itu dalam nomor. Makanya jumben ini tentang hadis diceritakan. Bukan mungkin akhir takut sampean. Bagaimana komentar Anda tentang Muhammad? Itu kalau orang mukmin akan bilang, gua Nabi Yunus, Nabi Bayinan. Dia itu pasti seorang nabi. Begitu jelas alamat-alamat kenabian. Nah sampai di situ ngoten berarti mukmin hakon. Wa amal munafik kata Nabi, kalau orang munafik awil murtad atau orang yang mamang ditanya, gimana komentar Anda tentang Muhammad? Nah, orang banyak di dia nabi ya, saya ikutan bilang dia. Nah, gue jawab pengono, kalau hati-hati nak jawab pengono. Jadi paling enggak, ini saya dari ada 1-2 item dari Rasulullah yang menjadikan sampean benar-benar yakin bahwa Muhammad adalah Rasul. Ini makanya ini butuh ulama, logika ini butuh ulama. Nah, cara pula paling mudah adalah logika sholat. Sholat itu satu ritual yang khas nubuwah, khas apa? Misalnya sampean muji Nabi karena dermawan zakat, sedekah. Lonte, utang-utangan duit ya lo. Bajingan, kenapa? Ya lomo. Orang yang tidak Islam pun sosial antar teman juga nopo. Lomo. Iya betul. Sistem zakat disaingi pajak. Tapi tidak mungkin wong dolim seneng tahajud. Tidak mungkin wong fasik seneng ibadah. Mana Nabi begitu bangga kalian. Sholat itu khas nubuwah, khas nopo. Amalannya terus ini balik sama orang-orang masa. Sebab dulu sama orang-orang masa ternyata pengiran dapat catatan pertama. Malaikat dicelur. Hei tukang gue catatan sini. Nopo tukang. Cek sholatnya kan. Cek nopo sholatnya.
Jika sholatnya dicek kok benar, maka yang lainnya dikesampingkan. Nah, itu mereka sholat itu khas nubuah. Paham ya? Sholat itu khas nopo. Sama dicek sholatnya kok benar, liane dipermudah. Tapi nak sampean dicek sholatnya kurang benar, ini parah. Ya cuma ada benar ini kiai gitu-gitu. Nah kiai kan terus pulau, itu masalahnya dicek sholatnya benar itu sholat terus dibanding dengan tahu. Nah dari itu pulau sholat gak tuh maknina, pulau sholat pikirannya tuh di pulau buat nafsiri ngotot upah buatan buat perbuatan. Jadi sholat dia atau bolong, oke no ya sholat terus. Kita ya pakai mulon, dulu ya patah rokaat pun. Orang dia di nafsir maksudnya sholatnya khusyuk. Maksudnya sholatnya apa? Kalau sholat anak khusyuk gak ditombol. Ini bukan diriman. Kalau kurang apa? Tidak sampai gitu. Kami ada seorang masan di zaman pengambil. Tapi jangan dulu yakin bahwa ketika tauhid Anda itu benar, ini tauhid Anda ini tidak akan musnah oleh apapun. Kasus air. Air itu bukan kayu jati tinggal jadi mebel berpuluh-puluh tahun. Itu sifat air masih. Dan dia tetap masih. Dan dia tetap nopo. Karena iman sana contoh miskola darroh atau nisfu miskoli darroh. Nah contoh diobong teng neraka puluhan tahun, itu tetap nopo. Masih. Sebab ini Allah dia alasan mengeluarkan orang ini dari apa neraka. Nah jawab Nabi la yakhludu finnar man fi qalbihi miskolu habbati khardalin min iman. Bos iki apa imane ora bakal abadi ning napa? Kowe eling-eling sampean rapati wedi nang kowe mantep. Mlebu napa? Wis wae percaya wong gawe kanjeng Nabi. Soale neraka suwi-suwi Allah. Tapi ora usah, iso ora usah lah opo repot-repot napa? Mun kula terusaken terus. Wala dimura buka ada niku makna tenggene hadis sing kula waos. Allah gak akan mendolimi hamba. Termasuk niku tiang sing gak ada iman, tetap iman disimpan ke pangeran tempok dan itu ada. Jadi kalau terusakan ya masalah iman yang penting. Malahnya wonten dungo sing warane kanjeng Nabi cuma tawaran nonton mriki niku kasuwen. Wae eling-eling wae sampean basa Jawa ya apa. Wae intine donga ning ngene. Allahumma inni astauduka imani. Ya Allah, saya tahu engkau itu zat terbaik tak dititipi. Sebab niku kula titip kalimat ini tenjenengan dan engkau kembalikan saat saya butuh. Mane Allahumma inni astauduka imani. Kula titip iman kula. Dan iman ini saat titipkan jenengan sehingga terjaga. Nah iman ini dijogo kula kadang-kadang ngopros, tapi jenengan mawon dijogo dan kembalikan saat saya butuh. Itu orang yang berdoa demikian nanti pas dia lali, misalnya pas mati kula misalnya kapan guru, sekolah kembang, tiba macam-macam dalam keadaan tidak sadar, itu tetap ditulis wong sing nopo iman. Jadi karena ulama itu ya berdebat misalnya gini. Mangkana akhiru kalami la ilaha illa huwa jannah. Wong sing akhir omongane la ilaha illa huwa jannah. Saiki wong turu terus kena gempa. Kakak tempat muni napa? Wah, repot aturane ngoten napa? Mulane saiki mbung sadar, mungkin nak boleh ondo pengiran. Gusti, kula titip iman jenengan jogo. Nak kula sing jogo kadang ilang, pun ngono wis ra iso basa Arab wis pokoke basa Jawa. Tapi dijiwai napa? Nah niku karena kalau sampean ngandalno nak ape mati model lae, yo nak pas sadar. Kali gue ini pabrik, cuci tabrakan, tangi turu, gue seneng akhirat, mantep kok. Paham, aku mau lu ke Banyuwangi, gue cok apa? Cok akhirat. Waduh, gue ini cuci tangi turu, mau turu, tangi turu, gue akhirat, kan repot. Jadi misalnya syaratnya menuju suarga, sing ape mati mau coba lewat, orang-orang sini kan tidak sempat. Mau coba apa? Mulai pakai jarum titik nol. Atau lain-lain, ada malah kadang catatan penting toati, apa? Toati. Jadi kuncinya disebut fa'alam annahu la ilaha illallah. Memang kita melafazkan ilmu itu dengan ilmu, dengan logika, dengan hujah. Memang kita tahu nalar dari kalimat tauhid. Ini jenis fa'lam. Memang sampai ilmu, sampai nopo. Bukan jumlahnya, tapi fa'lam. Memang kita tahu logika nopo la ilaha illallah. La ilaha illallah. Menurut wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa wa id qulna nalikane ngucap sapa ingsun mansubun bi uskur lil malaikati maring para malaikat sujudu sira kabeh li adama maring Adam sujud dan kinain kelawan sujud diluk
Lawat ajab hatin, ora kok ngletakno bathuk ning bumi. Tahiyatan krana mulyakno lagu maring. Dan ini karena Imam Suyuti itu pengagum berat mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga beliau berani menafsirkan ketika malaikat kon sujud ing Nabi Adam namun kan diluk, dan kados film-film Cina namun diluk. Bukan sujud kayak di sholat, bukan sujud kayak di. Karena menurut ijma'nya ulama, sujud kayak di sholat itu muhtafun lillah. Kenapa muhtafun? Jadi nggak mungkin kebayang itu dipakai selain untuk Allah. Sebab itu kalau malaikat kan sujud ning Adam, yang dulu tok dari Imam Suyuti, sujud dan hinain lawat ajab hadis mau dulu tok, orang sampai ngeletak roba. Karena sampai ngeletak roba itu kasus pas sholat itu khusus lillahi. Eleng-eleng itu. Orang kok malaikat terus sujud kados di sholat buat itu dosa juga bisa. Buat nenggone cinta mana buat entah. Hanya khusus lillahi. Sebab itu perintah malaikat sujud Adam, sujud dan hinain. Mau kan sujud di itu. Lawat ajab batin ora kok sampai letak batuk ning bumi. Oleh dilok takiyatan krana mulyakno lagu maring Adam. Fasa jadi mongko padha sujud sapa para malaikat ilahi kita kecuali iblis. Karena ana sapa iblis minal jin, sanging kelompok jin. Bila den ucapno apa ngene, hum utawi hum naun minal malaikat. Hum te balane jin sing dhisik iku naun kelompok minal malaikat disangi malaikat. Wali istisna mongko istisna mutasilun mutasil. Wakil yang didawono huwa te kelompok iblis, huwa te istisna mongko tilun mongko te. Wa iblis te iblis wa iblis iku abdi di bapak-bapak jin. Kalau mongko tetap ke iblis duriyatun te anak turun. Dukirat yang disebut apa duriyam au sertane iblis baju sawise kelas dawuh. Tawal malaikat kali te malaikat ulah duriyat ora anak turun rumujud tarum beti para malaikat. Bapak tak mongko duro kota iblis an amir rabbi saking perintahe pengirane iblis. Karo jati kete metu sapa iblis anto ati saking to ati Allah taala kita disujudi lawan ninggal. Jadi iblis kan sujud dengan Nabi Adam boten turun. Apa tetap ibu nano pengalap siro kabeh bunyi iblis wasiriya tahu anak turun iblis. Alkitabu teh kitab kuli adama ke Nabi Adam wasiriya ila anak turun Adam. Walau teh hak bil mawdi ini dalam panggungan loro mane apa tetap ibu nabu wasiriya tahu kuli iblis dan iblis. Wa alaf aulia yang siro-siro kekasih min duni sangking tak liyane itu. Tuti urang tegese to asiro kabeh bunyi iblis tak balani. Kawalun hale te iblis abalani laku maring sira kabeh aduun musuh. Ada tegese sira-sira. Utai dawa iku halun dadi hal. Bisa wae banget diwalimi nang sira-sira golek dalan apane golek alternatif golek dalan. Wong golek kok menggantikan fungsi itu kan cek goblok iki. Iblis itu tegese iblis wa duriya tulana turun iblis. Itu ating dalam soat ning iblis abalani. Utai dawa iku badala itu atillahi hale dadi gendine soat ning Allah. Ma asyatu humorane teni ingsun hume iblis tak balani bisa tegese iblis waduya taala anak turune iblis. Iblis tak balane ora tak peseni kal pertamawati ingkang iso gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi. Iblis tak balane ora direputasi gawe langit bumi, mbok sembah mbok turuti kula opo. Wala kal ana muslim lan ora direputasi gawe awake dhewe. Manane lampu bir tegese ora ngajirno ingsun bak dom sebagian iblis. Kala apa ingkang kal batin ing gawe bagian iblis liya. Wa makuntulan orang ngalap ingsun. Wa makuntulan orang ana sapa ingsun mutaqidal mudillina iku wong sing ngalap pira-pira sing nyesat masa dinan pira-pira setan. Ora ta'alap adudan ing golo. Akwanan tegese golo fil khalqi ing dalam penciptaan. Pake pamoko hale kaya apa tuti unano ati sira kabeh. Tuti unano ati sira kabeh ing iblis tak balane iku men iblis tak balane. Contohnya termin pulau terang masalah setan. Setan itu kalau tengkorak itu bisa saja maksudnya termasuk manusia. Ini disebut wadadari gajah alna likulina biyin aduan sayatinal binti. Satu logika yang mendiskreditkan agama. Kalau balik ini malah logika yang mendiskreditkan agama itu juga logikanya setan. Kalau punya banyak cerita tentang ini. Misalnya di hadis Sahih diterangkan suatu saat orang Yahudi itu berdiskusi sama kawan-kawannya orang Yahudi. Piye yo carane diskreditno Muhammad ben hujjahe kalah ning arepe wong akeh.
Terus diwarai ke kancane Yahudi sitok ngene ae, di depan umum Muhammad takon. Mat wedhus iku nak mati sing mateni sapa? Ya karena pertanyaannya lugu kan jadi jati. Allah. Agama itu aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram. Tapi sing lewat tangan manusia sing penuh dosa halal. Kudune sing setuan Allah langsung luwih apa? Halal. Lha iku sempat ana sampeyan iya, kadang-kadang dimasuk akal. Agama ku aneh, Mas. Sing dipateni Allah langsung haram, malah sing liwat manusa. Halal. Ini terus jadi asbab nuzulin apa? Antar mereka itu berdiskusi supaya punya kata-kata sing nyudutno Kanjeng Nabi. Terus ngendikane Quran iso turuti, Mas. Ilmu aneh-aneh. Cara berpikir mulai. Wonten malih. Di sini ada cerdas-cerdas jadi yang Yahudi kok kalah kok cangkem elek. Perkarane dia lugu. Di sini Ali ditangkal dengan Ali. Dari Balam, nah darah nikah Nabi Muhammad itu Balam. Sohibakum napa? Balam. Li dari Balam ingin dari pertama. Ali. Kowe iso ngangkat sikilem sitok. Ya iso. Bareng di sini Ali sikil kanan diangkat. Sitok Eli, yo iso blok dari saya. Jadi sikil sitok diangkat, bareng diangkat sitok ngangkat. Yo iso blok. Ya iso to, yo iso. Lah ilmu nang Balam dari muka langit. Maksudnya mau duwe kepentingan mendiskreditno cerita mek. Karena Sayyidina Ali saya ngomong-ngomong, dia mak kuat, mereka berngalaman sinten. Nah itu mau Sayyidina Umar. Mas, gue itu nggak kasih kelom situ. Tidak baru dasar lalu lepekam. Yo, entah ini gue sih. Saya mualaf gue pedang deh. Melayu Yahudi. Lalu Umar kapok hubungan dengan Yahudi. Ya, pikiran Yahudi, yo baca perkaraannya tidak Yahudi orang kena. Yang Yahudi mulai dicek pinter. Mulanya kena kebenaran di pinter Nabi Yahudi. Tawasul dengan Nabi Yaakub. Mereka pinter Nabi Yaakub. Yahudi cerdas-cerdas itu. Dia itu terjadi dengan Nabi Yusuf. Jadi walhasil Yahuda itu bin Yaakub, bin Ishak, bin Ibrahim. Jadi kadang Yahudi teman-teman rawal lagi dulu rembang. Yang orang cerdas itu dulu menapa? Yahudi itu dulu pulau barang. Awang baca dulu dia, Yahuda bin Yaakub bin Ishak bin Ibrahim lewat ibu Sarah. Kanjeng Nabi ya anak turun Ibrahim lewat ibu Hajar. Hajar ke Ismail, Rabi itu Jurhum terus ke Arab. Terus itu lama tuh nggak boleh barang itu. Ada dulu secara anak itu sedang Yahudi orang kan naik dulu nopo. Yahuda itu pinter. Kalau Yahuda dulu itu lihat. Makom, jadi judul sakit itu sama. Nabi Yusuf di dulur kandung Sito, Bunyamin, karena Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, dia supaya Yusuf itu hilang. Jadi orang Yahudi itu, melani sampai jangan berharap orang Yahudi itu tidak beragama. Orang Yahudi itu orang paling religius. Tapi ya wajib dosa. Tapi arah dosa gak lego itu mulai. Akhirnya dari ini ngomong dia nak Yusuf itu mata ini. Tapi dari Yahuda boten kegedean dosa mata ini nopo. Latak tuluhu wa alquhu biwaya badil. Qala ilum minhum latak tuluhu Yusuf wa alquhu biwaya badil. Iku jak meniyal tasir dubak disayar. Ojo nak mata ini dosane kegedean nyemplungno sumur sing mudah dilalui orang. Ben ditemuk wong. Jadi orang kok sumur mati tapi sumur sing mudah dilalui pejalan atau kafilah. Biar orang yang nom, kamu terkait bisa Yahudi itu terjual. Jadi sebentar tenan Yahudi boleh gitu. Mau tarik pada belakang sumur, hasil wajah saya orang Pak Arsalu waridung Pak Adla dan wakola ya busro ada gulam. Bahasa ruhu nopo gitu loh. Barang orang kasih laliwat kan terus nimbo. Barang nimbo Nabi Yusuf kasut hasil terus ketemu kafilah. Barang ketemu kafilah dari Yahuda tak balane. Mereka mau, lalu terus kok pelu piye kowe mau budak aku minggat. Lah yo regane piro itu, gak ora kacer bae mesti nanti. Wes bar nyemplungno. Iki nget. Gak ora kacer to. Jadi wes nyerang iki untuk minyak, jadi berarti akeh, iki napa? Jadi wong Yahudi mulai sekitar. Wale wasau bitamani batin daro lima majuda. Wa kan fi minat. Justru dia wae dene seneng deh. Sementing Yusuf itu wis ilang kok bapake. Untuk duwe.
Kemungkinan Yusuf balik kecil, mereka jadi budak. Yang dikon jadi budak, itu uang mesti hilang. Terus apa? Mereka digoning Mesir. Digoning apa? Ini uang Yahudi. Pinter banget. Kata saya dia mau kurang trik, dia ngadepi kata. Akhirnya mau terwajah ala komisi vitamin. Jadi wajah aga bisa ayam pun. Jadi wajah adanya bawa kelambine Nabi Yusuf dicopot. Terus dilonteng-lontengi geteh, terus tekol wabah nangis, dia pindah siapa? Jadi tekol itu buat nangis. Wajah baru bisa ya buat nangis. Nangis bahwa kelambine Nabi Yusuf sing berlemotan apa? Ini kalau ya abana inna lihatna naftabiku watarok na Yusufa inda mata'ina fa'akalahu til. Kulon itu dolanan asik, Yusuf tak beno jogo barang. Pertimbangan apa? Iku Nabi Yakub itu cerdas. Orang Yahudi cerdas, saya harus dipikir Yahudi. Bapak-bapak orang Yahudi jenis itu. Nabi Yakub itu cerdas. Dia pinter ya, serigala di mangan anak. Jadi apa yang mangan itu lagi ini dicopok. Perkara ini Yahuda CS itu lali nyobek-nyobek nopo. Jadi dia pinter ya, serigala itu. Jadi apa yang mangan anakku yang lagi ini dicopok. Mereka 5 roa, mereka roh pandine kurang tersobek. Akhirnya, waduh lagi. Ya udah cinta ekonomi itu. Isek kalah. Jadi Nabi Yakub mesti bodoh nih. Lalu yang lucu Nabi Yakub sempat dengan pangeran Gusti pertemukan dengan serigala yang dituduh makan anak saya. Saya ingin terima kasih betapa dia berperadaban. Ma'ahlamahu betapa dia berperadaban. Mengambil makan anak apa? Kelanjutnya dicoplok apa? Wis meriang. Jadi Yahuda CS ngerti nak dene iku konangan oleh bodoh. Tenang sampai Allah dituruti. Serigala yang disangkakan makar itu datang. Ditanya. Karena Nabi itu enggak mudah main hakim sendiri. Mulai dari orang kira cerdas itu rapat ini pun Nabi, Pak. Nabi itu cerdas. Orang modal istiqomah itu cerdas barang. Terus kalau melanjutkan itu cerdas. Jadi nak ikhlasan di suarga itu cerdas. Nah, aku ngang sampean duit itu rada. Dunia itu barangkali entek. Kalau sering ngomong gitu. Jadi saya wong salah kaprah. Nah, pidato untuk duit akhir dari saya. Nah, kalau aku beli, ya banyak duit ya penting jadi dunia. Tapi orang khawatir. Tapi nak kalau ngamal krono akhirat itu cerdas. Prospeknya jangka panjang. Tapi nak aku mulang krono duit itu rada. Kalau demi barang yang mudah. Nanti kalau ikhlas tak lanen. Jika nak wiridan daripada Gusti kau menjadi orang cerdas. Ini merupakan iman dengan ikhlas ini. Bukan arah ngomong. Terus soalan untuk dua itu rezeki. Aku ramulangan itu rezeki. Lawan kafir atau ngaji ini ya. Soal pulang untuk rezeki mesti dengan roman kibra kaitannya pulang mulang nopo. Ngomong nggak tahu mulang ngaji maklarang itu duit. Ini penting kolateral. Kalau hasil akhirnya karena Nabi itu tidak boleh punya keputusan sepihak. Tetap konfirmasi baik sinten serigala. Apa betul Anda makan anak saya Yusuf? Jadi serigalanya. Kulon itu untuk wahyu yang pengira. Aturan kulon itu tanda jelas. Tidak boleh makan Nabi dan anak-anak Nabi itu serigalanya. Kulon itu tidak ada aturan. Jadi kurang oleh makan nopo Nabi tak anak-anak itu. Rata oleh makan Yahuda. Nah kenapa saya tadi singgung orang Yahudi itu religius begini. Ketika mau menyiksa Nabi Yusuf, ini agak nyiksa agak lego. Sebab itu mereka ya mesti pangeran, tapi namanya itu agak lego. Sebab itu waktu Yusufa wa alquhu seperti ini. Ya perlu lakum maju adikum wa taqulu min ba'di qauman sholih. Paham ya? Laqad kana fi Yusuf wa ifatihi ayatul lisa'i. Qalu la Yusufu wa aquhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba'ina abana labi dhalalim. Mungkin ini turu Yusuf wa alquhu bi waya badil jubi ya tapi berubah di saya roti ingkuntum. Walhasil mereka pikirannya itu lain sufu aku ahabbu ila abina wa nahnu usba. Inna abana lafi dhalalim. Qulu Yusuf awit taquhu ardo yaqtulakum baju adiku. Terus hari bunyi ayatnya. Wa taqulu min ba'di qauman sholihin. Engko nak bar nglarani Yusuf, soleh nela, sing penting wis lega. Jadi kemarin kalau santri ini soalnya, ya maksiat terlalu untuk istighfar. Kalau tapi nak maksiat gak lego. Tapi orang kepengen maksiat terus. Itu bariku nopo istighfar itu mirip Yahudi. Jadi sampean diminta mantan mirip nopo.
Jadi kudu dilakoni sih. Tapi wataku numibadi kauman solihin. Kok bariku soleh neng. Paham ya? Jadi ayatnya jelas layu sufu wa aku ahab ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dolalim mungkin ini ibu Yusuf abid rohu atau yakhulakum baju abikum bataku numibadi kauman solihin. Nah bariku soleh neng. Nah ternyata kata-kata ini itu dari pengeran nopo berarti ya udah tak dulu. Ini pun ketika Nabi Yusuf jadi raja teng Mesir macam-macam, tetap dulu-dulu di Nabi Yusuf diangkat jadi para nabi, jadi wong soleh. Mergo dene duwe cita-cita, kapan-kapan tetap jadi wong nopo soleh. Mulane Nabi Yakub ning akhir hayate anak-anake muni qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati. Pak kula njalukno sepuro pangeran, mesti kula niku salah. Tapi Nabi Yakub nopo ora tau tak astaghfir lakum. Ya mesti wae kita jalan sepuro. Mergo pangeran mesti nyepuro. Begitu juga Nabi Yusuf, ketika dulure ngaku salah, kula niku salah Yusuf ben kuwi tau nyiksa kuwi. Tapi Nabi Yusuf iki, la tasriba alaikumul yaum yaghfiru wa lakum wa arhamur. Gak kowe ra Yusuf gak, saiki tak sepuro. Iku nunjukno nak tobaté Yahuda tak dulure ditampa. Mergo dari awal duwe cita-cita wa takun berarti kauman. Saya ini tinggal di Yahudi ngoten malah yang Islam. Alhamdulillah duit ibu sisa ngoten Pak. Jadi nama dia. Mau saya kita naik kok nak tua tobat. Ya masih tidak kok istighfar ya. Siapa berkocek duit cita-cita kok? Istighfar. Elek istighfar belum nak bermaksiat. Iku elek istighfar kok ape? Maksiat. Bon terus iku nunjukno kita terus niki kula ngaji ben sampean ngertos. Nabi niku rata-rata malah kalau ada cerita kata tentang tafsir Ibnu Katsir. Nabi Dawud itu cerdas. Itu cerdas Nabi Sulaiman. Terus pangeran itu demokratis. Suatu saat ada kakak beradik punya anak seumur. Lah terus anaknya itu wajahnya mirip. Dalam dipangan apa serigala? Dipangan apa? Barang dipangan serigala dari yang besar matur Nabi Dawud. Itu anak saya. Karena adiknya itu sopan santun menengah ini. Akhirnya Pak Kodol dan Kubro, kata Nabi Yakub, ya wes anak yang gede, anak yang bareng. Terus bareng sing adiknya nangis, setelah Nabi Dawud kan raja, punya anak Nabi Sinten Sulaiman. Setelah dari sana ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya yang jadi raja, keputusannya ya begitu. Adiknya tertarik, habis ngomongan itu Nabi Sinten Sulaiman. Nah, cara jadi kan sebuti, tak ketok, tak bagi lurus. Dan Nabi Sulaiman itu tak ketok. Tak pergi dulu. Terus dari sing sugro, dari sing cilik. Latak tok. Fa innahu ibnuha. Ojo ketok, iku anake kakakku. Lah ternyata kakaknya udah histeris. Orang keputusan diketok tenang-tenang ae. Akhirnya Nabi Sulaiman mutoto dikekno sing cilik. Ketika ditanya orang, "Kenapa kamu kena cilik?" Enggak ada seorang ibu. Sing anake diputus diketok tenang-tenang ae, mesti bodoh iki. Akhirnya Nabi Dawud dikonfirmasi yang benar Sulaiman, yang benar apa? Mergo ketika diintimidasi apa diketok, niku mbakine tenang-tenang saja. Enggak mungkin seorang ibu anaknya apa diputus diketok. Nopo tenang-tenang saja. Akhirnya Pak Kodo disuruh. Ini diono nak kabeh nabi ini patona sidik amanat tabligh nopo. Terus cerita ketiga ini bersama ya. Di era Nabi Dawud itu ada 5 tokoh. 5 tokoh gemeni satu perawan terus hamil. Lucu tuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang narok bukan kok. Lah itu Nabi Dawud itu juga mutus dong. Barang si perawan tadi lapor Nabi Dawud itu ada keputusan orang kesini. Lalu lucunya yang tersangka nih, paling ditenya asu deh. Wong 5 menit paling ditenya apa? Asu. Terus dari Nabi Sulaiman, saya Pak yang bisa memutuskan itu. Mulanya pengiran anak muji Sulaiman, fahamnaha Sulaiman. Soal kecerdasan ini tidak paling cerdas Sinten Sulaiman. Nabi Dawud orang tahu sinau itu dia pendekar tukang tukaran, paham? Jadi dia jadi rojo mergo napa pendekar. Jadi ceritanya itu satu kerajaan bentrok pakai Tolut nih. Aja lono lomba sing iso ngalahno Jalut dikai hadiah napa kerak. Jadi ini kerajaan ini perkarane menang pendekar. Nabi Sulaiman boten wis anak rojo, jadi tukang maca buku, jadi relatif luwih canggih di urusan apa? Mana di Serano Sulaiman kan? Tokoh 5 di luar dugaan kan Nabi Dawud itu lolos, paling diteni aku lolos. Dari Nabi Sulaiman, yo diteni aku.
Dicelok sitok-sitok. Diintegrasi sitok-sitok. Di luar juga tak kok ada Nabi Sulaiman. Aku sing ngenengi rupane opo. Jadi jelas juga. Apa? Terus yang kedua tak koi. Dewi ada. Sing ngenengi opo. Putih aku tak jawab. Barang mau lima konservasi. Asune itu rupane beda-beda. Wah iki mesti bodoh. Wong muni asune abang ijo putih pokoke lima itu asune rupane beda. Lah kok ora? Nah sing ngetingi atu putih. Royo kowe sing lakoni terus akhirnya dihukum itu pintere Nabi Sulaiman. Jadi di luar juga ternyata wong lima diintegrasi sendiri. Kita kok rupane nopo? Mesti panik dong kan di luar juga terus. Teh, stok muni nopo? Abang itu terus wonten ayat apa? Fahamna nopo? Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihnana wa tayru wa kunna nopo? Jadi Sulaiman itu tak beri kecerdasan membuat keputusan hukum. Ya, termasuk beliau bisa menyelesaikan kakak beradik yang kehilangan anak. Terus diputus, dikasihkan sing cilik. Mereka ketika mau dipotong, sing cilik histeris, sing kakaknya dingin-dingin. Ya, itu cara Sulaiman. Tidak mungkin seorang ibu, anaknya dipotong dingin-dingin. Bukan kalau terusakan. Badalah atau itu ma'asyatu. Akwa nanti gede piro-piro pertolongan silholki ing dalam penciptaan pakai pangompo kali kaya opo tuti unana ati siro kabeh ruming setan sabaran. Watulan wayau mayakulun nandu syuraka iya watulan ilinga siro wayau mamarsudun diuskur atau diskur yakulu dawu sopa Allah bilya iklan ya wanuni landon nandu nadu nyelu otiro kabeh syuraka ing piro-piro mitra ingsun awtane tegese piro-piro berholo ayat awtana tegese piro-piro berholo Alladzina rupane wong akeh jantung kang nyangka sira kabeh. Lias Pak Usupo nyafaati sapa berhala kabeh laku maring sira kabeh. Tidak nikum lan petangkaan sira kabeh. Pada omong ngundang sapa akeh rum ing para berhala. Kalan tadi iku mongko iso nyembadani apa para berhala laku maring wong akeh. Lan wisiku tegese ora iso nyembadani sapa para berhala rum ing kabeh. Wajah analan gawe sapa ingsun dene antarané wong akeh. Dena otani lan antarané pira-pira berhala wa abidi halan sing nyembah-nyembah berhala. Tak gaweno mau dikon inggon kehancuran. Manane wajian tegese jurang min audi jahannama tak min audiati jahannama sing pro-pro jurange neraka. Yulakuna dirusak sapa ngakeh ing dalam wadi jahannam. Toyah iku narusak sapa ngakeh di wadi jahannam. Jami'an halis kabian. Bahwa tidak mau dikon iku min wabah kotani dawa wabah bil fasi manane halakan. Waro ala ningali sapa al-mujrimuna ing pira-pira sing dosa ningali anar ing neraka. Fadzonu mongko padha yakin sapa al-mujrimun kono tegese padha yakin sapa al-mujrimun annahum tak temne kabeh muaki ora iku bakal ceblok ning neraka. Ketika neraka dipertontonkan mereka yakin bakal masuk neraka waki unat tegese tumiba kabeh dia ing dalam neraka. Walam yajibulan ora metuki sapa kufar anha sanging neraka. Ora metuki masrifan ing nggon mirip, masrifan ing nggon mirip, makjilan tegese nggon mirip. Terus ini kalau terakhir cerita riwayat masalah masak ya. Kalau mau tentang tafsir Tobari, terus Tuhan itu adil sekali. Kenapa Tuhan yang Rahman Rahim nyipta manusia? Itu ternyata nyata ceritanya. Terus yang saat ini nyembah berhala, utawi ngimani duit, ngimani pangkat, ngimani apa saja di luar Tuhan, didewa-dewakan. Itu ketika orang-orang masyarakat itu Tuhan sempat memberi satu pilihan. Ngeten, pulau setuju sekali sama hadis ini. Apakah adil jika orang yang menyembah sesuatu, maka ikutlah sama yang disembah, karena itu yang didewa-dewakan yang disembah. Lalu itu orang-orang kafir do ngaco kabeh, itu adil ya Rabbi, itu nopo? Jadi orang yang misalnya ngimani duit, ya melok duit, ngimani pangkat, ya melok pangkat. Soalnya betul juga. Apakah adil orang yang ngimani sesuatu, dia wajib mengikuti sesuatu? Tentu yang paling ekstrim yang ngimani berhala macam-macam, kabari selawat-selawat. Dia nak menawa ngimani duit, pangkat, wedoan macam-macam, menawa ya tetap boleh, tapi ya bingung. Jadi, lah mereka lucunya jawab iya, ya adil Gusti. Kalau yang ngimani sesuatu ya harus ikut sesuatu itu. Mulane kula suwun iki salate sampeyan iku tonton. Apapun kesalahan jenengan, nak salat pas sujud itu, ya Allah. Apapun kesalahan saya, misalnya senang wong wedok, pangkat, wae harta tahta nopo, wanita, cara ronggo wasit ora harta tahta nopo.
apapun kesenangan saya itu urusan nafsu saya. Memang nafsu saya itu bodoh sekali. Tapi akal saya akan mencintai jenengan. Jadi jenengan kudu sering ngomong ke pangeran Gusti kalau saya salah itu yang salah nafsu saya. Tapi akal saya masih waras. Ya masih tahu kalau Tuhan jenengan dari sikut jenengan. Nah besok nggak waras lagi itu nafsu saya. Tapi akal saya masih apa? Waras. Siapa mau ngomong kok ngedan terus begini wiridan ya Allah. Akal saya. Terus niku enggak apa-apa, makanya syarat iman itu ngerti alam annahu la ilaha illallah. Lah syarat salah itu kepleset. Jadi ora oleh salah kok ya. Salah itu nyerempet kepleset. Paham ben ya? Salah ora oleh. Nah sing parah iku imane tepak-tepakan, nah salah tenang. Nah itu perkara. Jadi nak maksiat dijiwai, tapi nak pas bener be angop iku perkara. Jadi perkara. Itu jadi malah makanya bahasa rapi salah wong akeh udah jadi ngomong tak tahu nak darah ini salah yang sulit nopo jalan kepleset nopo kepleset tapi nak darah ini iman itu wakah itu mancep neng hati malah darah iman rosikon bil qalbi itu mancep neng hati iman itu ada sesuatu yang rosik bil qalbi memang tertanam lah salah itu apa kepleset ini kayak manusia kayak misalnya di Ailah misalnya gue orang itu atau pengen orang ngadu kepengen mau ngelak film mau menang nopo justru wong ora di bojo ora pati ayu berarti mania utawa ngelak dulu. Apa meneh wong napa? Nah wong bojone ayu berarti siapa ya? Berarti pilih-pilih nyembah terus niku teori ini. Ya agak bener ya tapi paham. Itu kudu kepleset. Jenenge napa? Salah. Di kalau baleni malih nak salah. Iku kudu kegowo basaria disebut napa? Salah. Tapi nak bener kudu jadi karakter, jadi malaka. Ya, nak bener kudu jadi napa? Malaka. Nanti disebut falam mata bayyana lahu qala a'lam wa naqwa ala kulli syai'in qadir. Benar itu harus jadi sikap sing valid, sing solid, sing akurat. Misalnya ngeten ya, contoh gampang ngeten, mau sama tak warai kudu nurut. Sama kalau tahajud doa saja gini, ya Allah, saya itu ingat betul bahwa saya pernah ada. Dan ketika saya ada ini ya panitianya ada saya. Jantung saya yang ngelola juga ada saya, paru-paru saya juga ada saya. Tentu semuanya itu engkau. Jadi dimulai, makanya Rasulullah nak marahi wiridan gampang. Kon maca surat insan. Surat insan itu kan dimulai al-ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Jadi kon eling bahwa ada masa-masa di mana kamu tidak ada. Itu eling-eling. Iya, Gusti, saya itu pernah ada, sekarang ada. Nanti tidak ada lagi, ada lagi. Sehingga kamu punya kepastian bahwa saya ini tidak siapa. Itu baru sampai pas ulang-ulang di tahajud. Itu nanti lama-lama terpaham. Sehingga kalau kita pas maksiat itu kepleset, tidak menjadi min. Tapi kewalian bunyi-bunyi gue pikir gimana cara mendapatkan kuota. Sampai akhirnya mendapatkan. Jadi maksiatnya bobrok. Program ketemu masjid di sholat. Itu berarti pas apik tepaan. Pas maksiat di program, itu bahaya. Nanti masuk aparoe, tawarit, tampil dan dilaharu. Jangan sampai kita ini menuhankan hewan apa. Mulai pulau suwun, apapun sama rapati bener-bener lah. Pokoknya sholat itu karena Nabi. Sebetulnya banyak ulama berdapat sholat witir itu wajib. Jadi di luar sholat lima itu banyak ulama berdapat witir nopo. Cuma ulama menawi orang duanya lidarani wajib. Akhirnya rata-rata menira wajib karena mereka juga ada siap kalau komputer terus. Padahal mereka sepakat Nabi itu tidak pernah meninggalkan apa ini. Mulai lucu ini tak begono Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anaknya Sayyidina Umar. Beliau menangi kanjeng Nabi lagi. Beliau menangi apa? Ketika beliau menangi kanjeng Nabi, menangi era tabiin. Era tabiin itu wong dake-dake kata kula ngaten iki dake. Hukum dipilah-pilah. Nak wajib mendesak ya dilakoni, tapi nak sunah ditinggal. Paham berbal ini mas. Tabiin nganti angkatannya sampai nak dake. Nak wajib tenan rakan dinyang, dia terpaksa ngelakoni. Kau sholat dulu, barang macam itu. Tapi nak iso dinyang, ya rasa dilakoni. Sehingga ketika tabi ini kangelan, golek cerita nak kaji Nabi juga mikir. Yo mbok kangelan golek cerita nak sahabat gak apa mikir. Tapi dia berkeyakinan sunat itu kalau ditinggal gak apa-apa. Jika tanya sampai Umar, ya Umar, witir itu sunat apa wajib? Sayyidina Umar ya gua bagus ngerti ya, kelakuane tabi ini ngono iku. Jadi Umar jawab, autaro nabiyyu wa autaro muslim.
Sarokku kok Nabi yo witir wong Islam kabeh sahabat yo. Ya benar Umar, innama sa'altuka awajibun am sunnah. Boten kula tak pate wajib napa sunat. Ibnu Umar aja pinter, autaro Rasulullah wa autaro muslim. Kok Nabi penggaweane witir sahabat yo do. Tidak takut, mereka dia itu pengen dijawab sunat, jadi ada kepentingan dijawab apa? Nah dijawab sunat orang usah, gitu. Takutnya deh, orang itu hukumnya lo pasti itu sunat apa? Masih, waktu marah semua. Ya jahil marah. Goblok utang buta korsi. Nabi pun harus ngelakoni, sahabat ngelakoni, yo penting buat tiru. Aku nak jawab sunat mesti kira ngelakoni. Paham? Mergo witir iku gue wiling-wilingan tau. Mulane ketika Nabi nak iso 13, maksimal 13. Gila maksimal 12. Nah ora iso minimal di. Kalau ya sering tapi sitok niku ya. Maka gue wiling-wilingan dinawa witir nek ibu itu awal sitok senengane. Jadi witir iku nak iso 11. Tapi ana ulama sing darani 13. Itu rada ulama rada keliru. Kalau keliru nek ngeten ulama yo nakal ya, cangkem elek tapi wong ngel alim. Terus oleh ngitung keliru, mari bak dia tak hitung ya. Ngono tak ngono jadi bak dia tak. Jadi witir itu yang secara mandiri itu 11. Dan harus ngitung 13 berarti ngelokno apa? Ngelokno apa? Bak dia. Lah soal KPI tak warai pakai KPI. Makanya Nabi ya lucu kan Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid, ulang-ulang di jaga sholat di masjid. Nabi itu tidak pernah sholat sunat di masjid. Maka Nabi meyakini Abdul sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Jadi yang disunatkan di masjid namun sholat jamaah maktubah. Kalau yang lainnya sebaiknya di rumah. Makanya Nabi pernah ada sahabat sering sholat di masjid dimarahi sama Nabi. Ij'alu fi buyutikum hadzan minas sholat. Wa fi riwayatin la taj'alu buyutakum kuburan. Oh malu dijadikan kuburan. Mereka ora tau digono apa. Coba wong saiki nang masjid khusyuk bolak-balik salat nganti kesulan mulai. Di mamane wis bisa ngono wong. Karena religius teko-teko napa-napa. Makanan lucu. Dan ya ini ora ning masjid yo salat, teko mari hidup salat. Jadi budhe ilang napa. Selain itu anak istri sampean tahu bahwa salat itu penting. Walhasil Nabi salat itu mau wis 11 salat. Songo, negara ini songo, negara ini sekolah, negara ini terlalu. Nah, kalau negara ini sitok awal, kalau lagi-lagi, kalau jadi itu lucu. Ini kita nyata. Ini sing rasa tersinggung, sing di kelompok tertentu, itu urusan ilmu rasa tersinggung. Sayyidah Aisyah ditanya, pokoknya Nabi nak sholat berulang rokaat, akan di sholat rokaat. Itu yang pernah menyaksikan sering tentu Aisyah. Nomor 2 Ibnu Abbas itu. Nomor 3 Maimunah. Maimunah itu juga nama istrinya Nabi. Lalu kefiahnya apa? Itu kata ulama. Jika Anda tidak bisa menduga kefiahnya Nabi 13 rakaat, tebaklah tiap 2 rakaat salah. Itu pasti benar. Kalau balik malam. Kemudian percaya teman kau tak kuburan itu. Paham ya? Kemudian kalau kandung jawab benar. Jika Anda tidak tahu kefiahnya, maka tebaklah, asumsikanlah bahwa setiap 2 rakaat Nabi salah. Karena ada kaidah sholatul laili masna. Jadi anggap saja 2. Berarti kalau 10 ya 5 salaman. Terus 11 1 ide. Jadi kalau 13 6 salaman 1 ide. Paham? Itu yang masih benar. Kemungkinan kebenaran kedua adalah tebaklah tiap 4 rakaat salam. Jadi kemarin berkori orang lama sing nakal. Alasannya masuk akal. Iya, orang sholat zuhur, isya, ngasar. Jadi kalau dakwah persisnya kan dimirip-mirip, no. Artinya ada sholat 4 rakaat 1 salam. Berarti nak ngoten tiap 4 rakaat 1 salam. Dimirip nomor zuhur, asar, isya. Bon, berarti kalau 4 salaman berarti kan 1 untuk 4, 2 untuk 8 gitu. Lah sing 3 piye witirin? Kaya ana magrib. Makanya witir itu boleh 1 dhewean, boleh witir kaya napa? Boleh berarti papat, 3 wae mak. Lah sing lucu berapa? Aku tahu tuh,
Si Arodil wisada, Nabi bantale dawa, beliau tarik Maimunah, wong aku misalane cilik bisa, tapi Nabi umur 14 tahun, gila sayang tahun. Aku turu, mau kepengen rasulane Nabi, dari Nabi, iki riwayat rada beli. Sayang rakaat salam kita, dari mari perkara. Jadi Nabi itu sayang rakaat salam. Jadi riwayat ini rada syadzah, rada nyeleceh, tapi benar secara hukum. Nah benar secara hukum, makanya Imam Syafi'i sendiri, saya itu berkali-kali membaca Musnad Syafi'i. Satu-satunya kitab hadis yang dikarang Imam Syafi'i namanya Musnad Syafi'i. Dan alhamdulillah saya baca khatam mulai A sampai Z. Jadi saya tak mungkin salah karena saya bacanya khatam. Kata Imam Syafi'i, makanya dia berpendapat tasawuf awal itu sunnah. Jadi kalau nak sholat zuhur kok lali gak tasawuf awal. Kabeh wong Syafi'i darani sah. Mergo tasawuf awal sunnah. Dari Imam Syafi'i, Nabi nawawi bablas sholat tangan rakaat tanpa tasawuf awal. Berarti misalnya dia sholat zuhur, orang tasawuf awal, itu sah. Mereka tasawuf awal hukumnya sunnah. Paling darani jujur untuk resiko. Tapi tetap nopo sah. Apa nol kabeh sing ngaji tasawuf awal sunnah wajib. Nah, kenapa yang selalu berpendapat sunnah? Mergo riwayat Nabi nate sholat tangan rakaat bablas tanpa nopo tasawuf awal. Jadi langsung tasawuf. Profil ini malah. Mulane Mustafa ana ilmu sithik ora usah ngritik kelompok liya, pasang rakaat tanpa tasawuf awal dari liya apa? Berarti ngaji merakata. Paham ya? Tapi sing ngono terus ora liyane ya padha ora khatam. Berarti sing khatam kula ora telu jur. Ora pinten? Telu. Baleni malah. Jadi kalau yang nebak mesti benarnya enggak spekulasi. Anggap saja tiap 2 rakaat salah. Karena khasnya sholat sunat itu 2 rakaat. Misalnya taruh saja ini. Qobliyah zuhur yang kesunatan berapa? 4 kan? Paham ya? Kita tahu ngaji kenapa? Mondoknya udah waduh. Ini modalnya yang Banyuwangi ini buat nanti latihan nyantet. Tapi tahu di standar kalah deh. Qobliyah zuhur yang mau akadah kan bintang 4 kan? Itu kefiahnya pasti 2 salam, 2. Begitu juga ba'diyah zuhur, kesunatannya berapa? 4 kan? Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat. Kan sholat sunat mu'akkadah kan hanya 10 kan? Qobliyah zuhur 2. Iya, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Itu rosak kan? Qobliyah maghrib kan tidak pasti mu'akkadah. Ba'diyah itu dimasukkan sholatul lail. Wong ulama itu namanya itu enggak aneh-aneh. Walhasil itu ciri khas sholat sunat itu mesti loro-loro. Walhasil makanya saya tadi bilang, kalau tidak tahu kepastiannya, tebaklah kefiahnya itu 2. Karena padanannya banyak. Qobliyah subuh 2. Qobliyah zuhur kalaupun 4, 2. Ba'diyahnya juga 2. Qobliyah asar 2. Ba'diyah asar Arab enggak boleh. Kan Qobliyah maghrib 3 sunat mu'akkadah boleh tapi 3 sunat apa? Terus antara maghrib dan isya tidak dikategorikan ba'diyah tapi disebut sholat nopo? Awati. Ini yang mesti sholat nopo? Awati. Terus setelah isya kategorinya sholatul lail. Nah itu rata-rata kefiahnya apa? 2. Makanya kalau Nabi 13 rakaat atau 9 rakaat tebaklah itu 2. Tapi sampai jangan menafikan yang langsung 4, karena ada padanya zuhur ya 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Lah yang paling aneh riwayat Ibnu Abbas, aku nyekseni Nabi sholat 9 rakaat bablas tanpa tasawuf awal. Tapi itu Imam Syafi'i meskipun rapatnya setuju, dia cocok, mulanya dia berpendapat tasawuf awal sunnah. Contoh dia atau ngelakoni ninggal nopo tasawuf. Kalau lah rawan dia mau ngajak tentang kan populer, sunat tapi apa? Populer. Kalau tapi tak tahu imam, kalau syukur kalau tak tahu imam. Kalau mulai ngalir nanti janji buat nanti imam. Ya ben Mustafa udah di imam pak ini ada ini. Kita kan jodoh kan, cirinya apa sekarang imam? Cirinya benda waktu, cirinya benda apa? Benda waktu. Tapi sampai di rasa di pulau. Kalau orang imam itu harus mulia, karena orang imam itu orang mulia. Jadi pulau itu nak ninggal tasawuf amal itu bingung. Apa tak baleni itu sunat tahu lah, tak baleni cek sawangannya rapan.
Jadi kalau sering tinggal dalam awal, ya akhirnya dia, nah solusinya dia kan sujud nopo. Tapi itu sebenarnya tidak apa-apa. Anggapnya kalau mereka nabi bertanggung rakaat atas awal orang sujud lagi. Jadi banyak juga orang-orang sujud tahu banyak modelnya harus ngomong nabi tahu sholat tanggung rakaat tanpa nopo. Jadi kehidupan Rasulullah itu sesuatu yang boleh pernah dilakukan supaya ringan bagi Dengan angel wong Arab niku kula kadang diengkar, tapi dia wong Arab bukan nabi wong Arab itu wajib. Kula nganti tadi itu diengkar, tapi dia piye. Ketika nabi kan nyata dia, kowe sholat itu wajib ngadeg nama. Nah, mampu oleh nopo? Kula balik malih. Kowe nak sholat fardu itu nak mampu ngadeg. Nak orang mampu ngadeg. Perasaane wong Jawa luwih apik dibanding wong Arab. Perasaane wong Jawa nak ngadeg, nak lugu itu tasawuf awal. Lugu napa? Kalau balene malih. Perasaane wong Jawa gak mampu lugu, lugu tasawuf. Nak wong Arab boten, tak ono sing haji-haji. Wong e gua gagah, kan gua kursi. Yo kursi kados nganten-nganten ngono. Digo lugu. Dadi ora lugu tasawuf awal, lugu ning apa, Mas? Tetap ono sing tau haji-haji. Diarani ramampu nak top awal hilang kan ana surga, kesunatane kan maju. Yo kuat maju tenang ya diangkat. Iya, tak kalau sing ora jadi. Wong Arab ora sholat jamaah. Lugu kursi betul. Dan itu memang nang Haram disediak apa kursi-kursi. Lugu mun. Lah kok nak ning arep ana surga, kursine napa? Diangkat. Justru iku kula yang kar-karuan ra kelar ngangkat malah tarane ora mampu. Kalau kamu aku yang digowo, gue terus digowo. Katanya nganggu kau lopo, pikiran keluar. Aku tinggal di sini rara kaule, wong itu malah roh. Pikiran keluar tuh. Aku tinggal di rara kaule, kok wong itu nopo? Roh. Ya kalau aku senudon, ya kau ngawur ngono ae tapi. Lho ndak anak karuan dekne ra kuat mlaku malah kula setuju, ndak apa-apa, memang kuwate lungguh. Jadi menunjukno nek wong Jawa akhlake luwih apik. Jadi perasaane wong Jawa tak roh kula asal ki Jawa. Di asal ki Jawa kula balen iki. Enggak gak kuat salat ngadeg mesti nungguin model tasawuf awal iki. Nek wong Arab boten nunggu napa? Jadi aku kacau. Jadi beda itu bukti tak akhlak Arab Jawa itu tak dasare gitu. Padahal nang hadis-hadis itu Nabi yo nunggu maksudnya nunggu gaya tasawuf awal. Iya, sing ate hadis ana wong Arab nunggu kursi nomor ngisor. Kursi. Apa ditiru aja? Jadi nonton enak kulo. Lo nak saya tertarik, sebenarnya kulo secara nafsu gitu tertarik. Maksudnya anak kuat ngatur, nunggu nomor kursi. Tapi kulo nganti saya kira orang kau ya, apa iya boleh begitu? Nak boleh bagus, itu artinya ya lebih gampang kan. Lalu kulo pertama kesulitan, paling wangi kalau mau nonton raiso nomor. Coba barang orang kurjah ngarepe, kan kesunatane maju. Damai kursine jangkap. Aku tahu lompo itu. Jadi jam ini. Dan ternyata kanca-kanca kula sing mondok teng Mekah 10 tahun kita takoki. Lho, niku kaule kalau nopo, kula niku Mas yo nang alim kitab kowe tak waca. Wah, nek iku yo gawe bebas ora kaul-kaulan. Saya gak kaul-kaulan. Jadi kamare kayak bebas nyata Nabi gawe kan nak kuat ngadeg lungguh. Lalu gue iso ngene iku, iso ngene iki, iso ngene iku. Ane penting ku artine lungguh. Wong Nabi ora dawuh lungguh kok tak tahu tak apa, pokoke napa? Wah, repot ada nang romo iki repot. Tapi parah tenan. Yes, kula nu ya engkar tapi nggih kula tak kan kapan-kapan ya tak tiru tapi. Tapi ora tahu lho kula hingga detik ini itu enggak tahu saya Allah pun, paham ya? Jadi orang Arab itu lucu. Jadi kadang piye, caranya kok piye? Nah Bismillah boleh jadi soal Allah masih sering baca kitab. Tapi nak nunggu si model ngoten niku. Kalau kan yang boleh gendut, jadi dia kangelan. Dulu barang ono kurca diangkat. Lalu lucunya itu legal loh. Wong di masjid banyak kursinya. Berarti kan sah nih. Maksudnya disahkan oleh negara kan, disediakan. Tapi mungkin ulama itu pikirannya ya orang yang jenis ngono maksudnya sing wis parah apa? Itu boten diangkat ngalor ngidul jadi awe. Mana amun di dulu. Ya kapan-kapan kalau anak Arab kaule kita cerita kula iki.
Tapi tapi jadi mau balik malah yang masalah tasawuf awal. Iki balik. Wong tasawuf awal wae sunah. Apa meneh carane yo sunah kabeh. Nah ngono pas salat tunggu yo ora kudu kok tasawuf awal wong hukume wae napa? Nah mau ngono menawa kira-kira tekil ngono. Maksudnya balik menawa kira-kira ngono. Tapi wong kula ki Jawa nggih boten kulino nekat ngoten nggih. Wong kula mulai cilik bapak nak gerang nggih nak salate lugu nggih lugu tasawuf awal niki. Kula nate riyen tiba kecelakaan nggih. Ya terpaksa kula ki Jawa nggih lugu model tasawuf napa? Apa itu kursi ku sing nyali lho. Lah jane oh, dewe Nabi kan nak kowe ra mampu salat to nganggo lungguh. Alhamdulillah perasaan iki Jawa lungguh tasawuf. Nah perasaane wong Arab. Lungguh kok. Iku juga sing bener sing putih wae napa. Tapi kalau tertarik, cara umum saya nopo. Apa gak apa-apa. Nah, gak apa-apa nggih, gak apa-apa itu tadi. Kefiyah tasawuf awal saja hukumnya. Nah, ngono kan boleh ditinggal. Jadi tinggal iku gaya duduk ning kursi ya enggak masalah. Menawa logikane ngoten menawa lho, tapi muga-muga ya ora alasane, tapi niku mun cekap sebagai napa. Kemikir kula kan ngeten lho, kursi sak menake disediakan negara kan enggak mungkin enggak konfirmasi tamu ulama kan. Tetap konfirmasi gitu. Mungkin ulamanya bilang enggak apa-apa. Jadi pikiran ulama enggak apa-apa itu kan mungkin yang sakit betul sing gak iso go kursi ngalor ngidul lho. Lah nek go kursi iki piye hukume? Payah. Napa? Payah. Walam ya jidulan ora metuki sapa wong akeh anggatangin rokok ora metuki masuk sifat enggon mirip. Manane nek ketemu neraka ngomong kafir ra iso mirip mak silang sing